Salam jumpa lagi dengan Bu Lisa. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. SPT-LDV adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi nggak hanya satu ya, tapi lebih dari satu. Grafik atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah bidang koordinat kartesius yang merupakan irisan daerah penyelesaian dari semua pertidaksamaan linearnya. Sebelum kita mempelajari SPT-LDV, sebaiknya kita ingat lagi tentang menggambar daerah penyelesaian SPT-LDV, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel yang telah Lisa jelaskan pada video sebelum ini. Untuk menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan, Lisa beri acuan supaya kalian mudah mengingatnya. Apabila garis persamaannya itu ternyata dari kiri ke kanan arahnya ke bawah, maka daerah yang lebih dari itu berada di sebelah kanan, sementara daerah yang kurang dari berada di sebelah kiri. Tapi ingat, A harus positif ya, koefisien dari X harus positif. Contoh berikut ini, garis persamaannya memotong di sumbu X dan sumbu Y negatif, tetapi acuannya adalah arah dari garis tersebut. Kalau dari kiri ke kanan dia arahnya turun, maka daerah penyelesaian untuk nilai yang lebih besar atau sama dengan C itu di atas, sedangkan yang kurang dari di kiri. Yang jelas A harus positif, tidak boleh negatif. Sekarang jika garisnya dari kiri ke kanan arahnya ke atas, maka daerah penyelesaian untuk AX tambah BY lebih besar dari C adalah yang berada di sebelah kanan atau di bawah. Itu daerah yang lebih besar. Sedangkan daerah yang lebih kecil atau sama dengan C berada di sebelah kiri atau di sebelah atas. Sekali lagi acuannya arah garis ya, garisnya ke kanan itu naik atau turun. Mudah-mudahan dengan acuan ini kalian bisa lebih mudah mengerjakan atau menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Sekarang kita lihat contoh pertama soal SPT-LDV. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Di sini yang disajikan ada 3 pertidaksamaan. Ketiga-tiganya nanti kita gambar, kemudian kita gabungkan jadi satu bidang kartesius. Pertama kita menggambar pertidaksamaan 5x tambah 6y kurang atau sama dengan 30. Seperti pada video sebelumnya, kita harus mencari dulu titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Jika x 0 berarti y nya 5, jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0,5. Jika Y sama dengan 0, berarti X adalah 6. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 6,0. Kita gambar garisnya, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Arah garisnya dari kiri ke kanan itu turun, maka daerah yang kurang dari 30 adalah daerah yang sebelah kiri. Kita akan menggambar daerah penyelesaian berikutnya, yaitu X ditambah 4Y lebih besar atau sama dengan 0. Karena ruas kanan 0, maka garis ini melalui titik 0,0. Kemudian kita membuat atau menentukan satu titik lagi agar dapat membuat garis, yaitu dengan mensubstitusikan salah satu angka ke Y. Di sini kita memilih 1, kita substitusikan ke Y, maka diperoleh harga X adalah negatif 4, sehingga garisnya memotong titik negatif 4, 1. Kita buat garis melalui titik 0,0 dan negatif 4,1. Ternyata garisnya dari kiri ke kanan arahnya turun, maka daerah yang lebih besar atau sama dengan 0 adalah daerah yang sebelah atas. Sekarang kita akan menggambar pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0.
Garisnya adalah X sama dengan 0, yaitu sumbu Y sendiri. Karena daerahnya yang lebih besar, maka daerahnya terletak di sebelah kanan dari sumbu Y. Perhatikan gambar pada video. Nah, ketiga daerah penyelesaian tersebut kita gabung menjadi satu ya. Ketiga daerah penyelesaian tersebut kita gabung dalam satu bidang kartesius. Pertidaksamaan yang pertama daerah penyelesaiannya yang merah, pertidaksamaan kedua yang biru, pertidaksamaan ketiga hijau. Kalian perhatikan daerah mana yang ada ketiga-tiganya merah, hijau maupun biru, yaitu yang segitiga itu ya. Nah, untuk memudahkan kalian membuat gambarnya, maka yang merupakan daerah penyelesaian saja yang kita beri arsir, yang lainnya tidak usah kita beri arsir seperti pada gambar. Nah, begitulah cara mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Ada satu contoh soal lagi, diminta penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Di sini juga ada 3 pertidaksamaan lagi. Kita cari satu persatu daerahnya. Yang pertama, X lebih besar atau sama dengan 2. Daerahnya adalah yang berwarna biru itu. Ya. Kemudian X dikurangi Y lebih kecil atau sama dengan 3. Daerahnya yang berwarna merah. Kemudian 2X tambah 3Y kurang dari 12, karena tidak ada tanda sama dengan maka garisnya putus-putus. Nah, ketika daerah itu merah, biru, dan hijau, kalau kita jadikan satu menjadi seperti itu. Nah, yang mempunyai 3 warna sekaligus adalah daerah yang segitiga yang di tengah itu. Untuk memudahkan menulis penyelesaiannya, maka cukup daerah yang di tengah itu yang kita arsir, yang lainnya tidak perlu diarsir. Demikian ya cara menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Mudah-mudahan kalian semakin memahami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.